Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnatiaswati CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan murid, melakukan asesmen dan diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar siswa. Untuk tes gaya belajarnya, bisa akan kirimkan link lewat HP kalian. Silakan linknya dibuka dan dikerjakan. Oke? Kemudian, saya membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat modul ajar berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid dan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan sesuai dengan modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang tata surya. Iya kan? Nah, dari ini kita akan belajar mengenai pergerakan bumi, bulan, dan juga gerhana. Tujuannya adalah agar kalian nanti mengetahui tentang pergerakan bumi, pergerakan bulan, dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada pembelajaran ini, Wisna akan membagi kalian menjadi 6 kelompok dengan perbedaan gaya belajar kalian. Ada kelompok yang nanti mendapat pembelajaran sesuai gaya belajar kinestetik ketika kalian suka bergerak. Kemudian ada audio ketika kalian suka mendengarkan, dan juga visual ketika proses atau gaya belajar kalian banyak tertarik dengan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Begitu nggak? Jadi nanti kelompoknya bisa bagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk selanjutnya, Wisna akan mengadakan tes gaya belajar terlebih dahulu. Silakan HP-nya disiapkan. Kemudian, guru melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan modul ajar. Diferensiasi proses untuk gaya belajar kinestetik. Guru mengarahkan siswa untuk bereksperimen atau membuat simulasi. Diferensiasi proses untuk gaya belajar visual. Guru memberikan media berupa gambar untuk disusun menjadi suatu konsep yang sedang dipelajari. Halo Novan.
Diferensiasi proses untuk gaya belajar auditori. Guru menggunakan pengarahan secara verbal yang jelas dan ringkas dengan bantuan audionya maupun video disertai strategi diskusi kelompok. Diferensiasi konten untuk gaya belajar visual. Materi disajikan dalam bentuk video mengenai pergerakan bumi, bulan, dan gerhana. Diferensiasi konten untuk gaya belajar kinestetik. Materi disajikan dalam bentuk bermain peran mengenai gerak bumi, bulan, dan juga matahari. Diferensiasi konten untuk gaya belajar auditori. Materi disajikan dalam bentuk audio maupun video. Itu rotasi. Rotasi merupakan perputaran bumi pada porosnya, di mana satu putaran itu diselesaikan selama 24 jam atau 1 hari. Ada beberapa akibat dari rotasi bumi. 1. Pergantian siang dan malam. Daerah yang terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena paparan sinar matahari akan mengalami malam. Gerak semu harian matahari, yaitu matahari seolah-olah bergerak dan terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat. Perbedaan waktu di belahan bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Di Indonesia juga terjadi perbedaan waktu. Indonesia terletak antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia membentang sejauh 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih 1 jam, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu yang berasal dari 46 derajat dibagi 15, hasilnya 3. Adanya pengembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutub bumi. 5. Pembelokan arah arus laut. Gerak pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. 6. Pembelokan arah angin. Tadi adalah akibat dari rotasi bumi. Yang kedua, revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang ditempuh 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi sebagai berikut. Gerak 1. Gerak semu tahunan matahari.
kedua, perubahan musim dan perbedaan lamanya siang dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang gerhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Caroline. Saya Juna, saya Sila. Saya Ilham. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada pembaca. Yang melibatkan bulan adalah gerhana. Gerhana adalah fenomena alam yang menyebabkan gerhana terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan berada dalam satu garis lurus. Matahari terjadi ketika bayangan bulan menutupi permukaan bumi. Gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian belahan bumi, karena ukuran bulan yang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan bumi. Ada beberapa jenis gerhana matahari. Matahari yaitu gerhana bulan, gerhana matahari total, gerhana matahari parsial, gerhana matahari cincin. Gerhana bulan terjadi jika bulan memasuki bayangan bumi. Bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga bulan tidak mendapatkan cahaya matahari. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Nezia, saya Mikaela, Saya Kaira. saya Syafra, saya Siva. Di sini kami akan mempresentasikan tim model kami mengenai gerhana matahari dan bulan. Untuk penjelasan gerhananya, tadi sempat penjelasan gerhana. Apa itu gerhana? Gerhana terjadi karena bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan berada pada satu garis yang lurus. Gerhana bulan. Pada gambar bulan pertama merupakan bulan purnama, merupakan salah satu fase bulan di mana bulan terletak di belakang bumi, ditinjau dari garis matahari. Gambar bulan kedua dan juga keenam merupakan salah satu fase bulan di mana bulan matahari dan bumi sejajar dan bukan memasuki daerah penumbra. Kejadian ini disebut gerhana bulan penumbra. Gambar ketiga dan juga kelima merupakan gerhana bulan parsial, merupakan salah satu fase bulan di mana posisi bumi di antara matahari dan bulan. Dan gambar bulan keempat merupakan gerhana bulan total, merupakan salah satu fase bulan di mana posisi bulan memasuki daerah umur bumi dan sejajar dengan matahari dan bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis. Satu yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutupi bagian matahari sepenuhnya. Gerhana matahari total jauh dari dalam meninggal bulan. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada di titik terjauh orbitnya. Karena itu, bulan akan tampak lebih kecil sehingga menghalangi seluruh pandangan matahari. Gerhana matahari cincin ditinjau dari lanjutan inti unggah bulan. Lalu gerhana matahari parsial yang ketiga terjadi karena posisi bulan berada di titik terjauh. Gerhana matahari parsial dapat ditinjau dari daerah yang terkena penumbra. Sampai di sini penjelasan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang berkaitan dengan keterangan yang mengenai nama saya sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Baudi Pamungkas. Selamat menonton.
Pergerakan bumi umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu rotasi dan revolusi. Waktu yang dibutuhkan untuk rotasi yaitu 1 hari atau 24 jam. Sedangkan revolusi adalah 365 hari atau 7 bulan bisnis 1 tahun. Rotasi adalah fenomena berputarnya bumi pada porosnya, sedangkan revolusi adalah fenomena bumi mengelilingi matahari. Rotasi memiliki berbagai dampak. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Malam ketika bumi membelakangi matahari, sedangkan siang ketika bumi menghadap matahari. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari, merupakan gerak bayangan saat bumi berotasi. Akibatnya seolah-olah matahari muncul dari timur ke barat. Yang ketiga, perbedaan waktu. Bumi memiliki 24 zona daerah waktu. Perbedaan waktu 1 jam terjadi setiap selisih bujur 15 derajat. Yang keempat, terjadinya penggabungan di daerah khatulistiwa dan pemampatan di daerah kutub. Adanya sifat logam atau inersia yang dimiliki bumi mengakibatkan daerah khatulistiwa terjadi penggabungan dan di daerah kutub terjadi pemampatan. Yang kelima, pembelokan arus laut dan arah angin. Disebut efek Coriolis karena angin sehingga angin dan arus laut di belahan bumi utara berputar saat jarum jam dan di belahan bumi selatan berlawanan. Yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi dikarenakan bentuk bumi yang tidak baku pada kutubnya dan mengembang di daerah khatulistiwa. Selanjutnya, dampak evolusi bumi, yaitu yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Saat matahari di belahan utara wilayah tersebut waktu siang yang lebih panjang, sementara belahan bumi selatan waktu malam yang lebih panjang. 2. Perubahan rotasi bintang. Dengan berbedanya posisi bumi, setiap bagian bumi akan melihat hal malam dengan posisi yang berbeda dan membentuk pola tertentu. 3. Gerak semu matahari merupakan pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara. 4. Ditetapkannya kalender Masehi atau Syamsiah dihitung berdasarkan kala revolusi bumi mengelilingi matahari. 5. Matahari Perubahan musim disebabkan karena pergeseran dari sinar matahari yang tidak hanya mengalami siang dan malam. Secara singkatnya seperti ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Ini terjadi berapa lama? 345 seperti ini. 65. Ya benar. Lagi. Pertanyaan lain? Guru melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan mode ajar. Anak-anak, terima kasih kalian sudah bekerja dengan baik hari ini, sudah berkelompok, sudah membuat produk dengan aneka ragam, sudah berbagi atau belajar berbagai macam materi. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan.
Pembelajaran IPA yang berdiferensiasi produk, konten, dan proses berdasarkan gaya belajar siswa kelas 7 SMP menunjukkan peningkatan pemahaman konsep, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Materi yang disesuaikan dengan tugas yang bervariasi membantu siswa memahami konsep IPA secara mendalam dan menunjukkan kreativitas mereka dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, diferensiasi dalam pembelajaran membantu mengurangi kesenjangan prestasi di antara siswa dengan kemampuan yang berbeda. Refleksi. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi memberikan tantangan sekaligus peluang bagi guru. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan untuk merencanakan dan menyiapkan berbagai materi dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. Namun, hasilnya sangat positif karena siswa lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar. Selain itu, saya sebagai guru juga dapat lebih memahami kebutuhan individu siswa dan melihat perkembangan mereka secara lebih menyeluruh. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong saya untuk terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.